Assalamualaikum, kali ini kita akan membuat kroket mozzarella yang bisa molor dengan bahan yang ekonomis ya. Ini tanpa telur, tanpa susu. Yang spesialnya lagi, ini 1 kali proofing aja. Meskipun tanpa telur dan juga tanpa susu, teksturnya tetap lembut, halus, dan enak banget. Bisa buat konsumsi sendiri atau juga bisa buat ide jualan. Pertama kita bisa siapkan wadah. Kita akan mencampur beberapa bahan. Bahan pertama yang kita masukkan adalah 250 gram tepung terigu protein sedang. Di sini saya menggunakan merek segitiga biru. Lalu masukkan juga 1 sendok teh ragi, 2 sendok makan gula pasir. Bisa kita aduk-aduk dulu beberapa bahan ini. Kalau sekiranya sudah tercampur, kita bisa tambahkan sejumput garam atau sepertiga sendok teh. Aduk kembali. Kalau sudah, kita bisa tambahkan 125 ml air putih. Kita aduk lagi. Supaya bisa lebih tercampur merata, kita bisa bantu aduk menggunakan tangan. Kita bisa uleni menggunakan tangan. Dalam proses ini cara menguleninya kita remat-remat aja. Remat-remat aja terus sampai teksturnya nanti berubah. Nah, ini sudah mulai berubah ya. Remat hingga kira-kira teksturnya seperti ini. Kalau udah seperti ini, kita bisa tambahkan 2 sendok makan munjung atau penuh margarin. Kita aduk kembali hingga margarin dan adonan bisa tercampur. Remat-remat aja terus. Remat terus hingga tercampur. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini margarin dan adonan sudah tercampur. Kalau sudah, kita bisa menguleni dengan gerakan seperti ini. Sekiranya kurang lemas, kita bisa bantu dengan meremat-remat lagi. Kita uleni terus. Dan kalau kita perhatikan, ini masih lengket. Uleni sampai teksturnya seperti ini, tidak mudah lengket. Kalau sudah, kita bisa memindah adonan ini ke meja kerja supaya pengolahannya lebih mudah. Dan di meja kerja ini kita bisa bentuk adonan. Kita bentuk menjadi bulat dulu. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau sudah, kita bisa mulai membagi. Di sini saya akan membagi adonan ini menjadi 12 bagian. Nah, ini sudah menjadi 12 bagian. Supaya nanti besarnya sama rata, kita bisa menggunakan alat bantu timbangan. Di sini akan saya timbang rata-rata sekitar 40 graman. Kalau sudah, kita ambil 1 adonan. Kita akan membentuk adonan ini menjadi bentuk bulat dulu. Kalau sudah bulat, kita bisa memipihkan menggunakan alat bantu rolling pin. Kalau sudah pipih, nah disinilah kita bisa memasukkan keju mozzarellanya. Kita bisa taruh bagian tengah seperti ini. Bisa langsung kita tutup. Dan bisa kita bulatkan kembali. Oh ya, di sini sambil kita cubit-cubit dan tekan-tekan seperti ini supaya saat nanti proofing tidak pecah serta keju mozzarellanya aman di dalamnya. Bisa kita bantu dengan rounding supaya bentuknya lebih sempurna. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kalau sudah, kita bisa siapkan 1 butir telur. Kita ambil putihnya aja beserta tepung roti. Masukkan adonan ke putih telur, bisa kita ratakan ke seluruh permukaan. Kalau sudah rata, kita bisa oper ke tepung roti. Bisa kita ratakan juga tepung roti ke seluruh permukaan adonan yang sudah dibalut tadi dengan putih telur. Seperti ini. Dan ini bisa kita sisihkan ke tempat lain dulu. Di sini saya taruh loyang aja ya. Kalau pakai kertas roti ini opsional, boleh pakai, boleh enggak. Bisa kita lanjutkan untuk adonan yang masih polos. Isi dengan keju mozzarella.
beserta kita olesi telur dan juga tepung panir. Dan semua adonan sudah saya balut dengan tepung panir atau tepung roti. Langkah selanjutnya kita akan proofing. Bisa kita tutup dengan kain seperti ini dan bisa kita diamkan selama 30 menit. Nah, ini sudah 30 menit. Adonan pun mengembang hingga 2 kali lipat. Kita bisa masuk proses selanjutnya. Kita akan goreng. Minyak bisa kita panaskan dulu. Bisa kita tes dengan memasukkan sedikit panir. Nah, kalau reaksinya seperti ini berarti udah panas. Kita bisa masukkan adonan kroketnya. Dan untuk api, gunakan api yang sangat kecil. Bisa sambil kita pantau untuk bagian bawah. Tunggu hingga warnanya kuning keemasan. Dan warnanya ini udah mulai berubah. Akan saya balik. Goreng hingga warnanya seperti ini ya, kuning keemasan ke seluruh bagian. Karena udah matang, kita bisa angkat dan kita bisa tiriskan. Nah, ini sudah matang, tingkat kematangannya bagus, warnanya cantik. Dan di sini akan saya tunjukkan bagaimana sih bagian tengahnya. Dan disinilah yang paling menarik, efek molornya keju mozzarella. Meskipun ini tadi kita tanpa menggunakan telur dan juga tanpa menggunakan susu, teksturnya masih tetap halus dan lembut dan ini enak banget. Sangat ekonomis serta ini sangat menghemat waktu karena kita hanya menggunakan 1 kali proofing. Cocok untuk konsumsi ataupun bisa buat ide jualan. Jika video ini bermanfaat buat kalian boleh tekan subscribe dan like channel ini. Nyalakan lonceng juga boleh supaya tahu video dan resep-resep terbaru saya. Silakan dipraktekkan, silakan dinikmati. Saya pamit dulu. Saya ucapkan wassalamualaikum.